adalah keturunan Abraham. Dan kita berhak menerima janji-janji Allah yang Ia berikan kepada Abraham. Itu sebabnya kita menyebut Abraham sebagai bapa kita. Kita menyanyi nyanyian sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, kita menyanyi seperti itu. Abraham adalah bapa kita. Kalau Abraham adalah bapa kita, maka cara Abraham menyatakan imannya kepada Allah juga mesti menjadi cara kita. Abraham tidak hanya sekedar menjadi bapa bagi saya dan saudara-saudara, tetapi iman yang dia tunjukkan kepada Allah, hubungan istimewanya dengan Allah juga mesti menjadi dasar kita membangun hubungan istimewa itu dengan Allah. Karena itu pertanyaan kita, bagaimana Abraham menyatakan imannya kepada Allah? Bagaimana Alkitab menjelaskan hubungan itu kepada kita? Dan inilah yang kita temukan dalam pasal 15 pembacaan kita hari ini. Dalam pasal 15 kitab Kejadian ini diungkapkan kepada kita iman seperti apa yang harus kita hidupi sebagai keturunan Abraham. Dan karena itu kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan perkenankan kita baca. Saudara perhatikan pasal 15 ini dimulai dengan kata kemudian. Ini sebuah kata penghubung yang menghubungkan peristiwa sebelumnya dengan peristiwa selanjutnya atau peristiwa kemudian. Karena itu untuk memahami apa yang terjadi pada pasal 15, kita mesti memeriksa apa yang terjadi sebelumnya. Karena ini dua peristiwa kejadian yang berlanjut. Kalau saudara baca pasal 14, maka saudara akan menemukan di sana bahwa Abram baru saja mengalahkan Raja Kedorlaomer bersama dengan 3 raja lain yang kongsi, yang bersekutu dengan dia untuk membebaskan Lot kemenakannya. Abram menyerang keempat kerajaan yang luar biasa banyak itu hanya dengan 318 tentara pasukan, hanya dengan 318 orang yang tinggal di rumahnya. Saudara bisa bertanya-tanya, apa strategi Abram sehingga dia dapat mengalahkan pasukan yang banyak itu? 4 kerajaan, saudara-saudara, bukan 1, bukan 2. 4 kerajaan dia bisa kalahkan hanya dengan 318 orang untuk membebaskan Lot. Apa strategi Abram? Kalau saudara baca dalam ayat 15 pasal 14, saudara baca di sana bahwa ternyata Abram dengan bantuan 318 orang itu ia menyerang keempat kerajaan itu pada malam hari. Abram menyerang kerajaan itu, pasukan itu pada waktu mereka sedang tertidur, mereka sedang beristirahat. Mereka tidak menyangka-nyangka bahwa pada malam itu Abram membagi pasukannya untuk menyerang mereka pada waktu malam. Jadi sekarang Abram sedang ketakutan dalam pasal 15. Abram sedang dicekam rasa takut, rasa cemas, rasa was-was. Bagaimana nanti kalau keempat kerajaan ini menyerang dia? Mereka tadi kalah karena mereka diserang malam-malam. Sekarang kalau mereka menyusun kekuatan penuh 4 kerajaan ini menyerang Abram, Abraham tidak jadi orang dia. Jadi dalam pasal 15 ini, saudara-saudara, dengan memeriksa pasal 14, kita sedang menemukan Abram yang sedang ketakutan. Dan itu sebabnya Allah datang kepada Abram dan berkata, "Jangan takut Abram, akulah perisaimu." Di tengah-tengah ketakutan, siapa tahu bangsa itu, kerajaan itu datang menyerang dia kembali. Firman Tuhan datang kepada Abram dan mengatakan, "Jangan takut."
Akulah pelindungmu Abram. Nah saudara-saudara, dalam pasal ini untuk pertama kalinya muncul kalimat jangan takut. Ada orang yang mengatakan dalam sepanjang Alkitab ada 365 kali kata jangan takut muncul. Tetapi itu belum ada orang yang saya baca menunjukkan buktinya. Tapi juga tidak bisa kita bilang salah karena kita juga mesti bertanya, dia hitung karena dia pakai versi terjemahan apa, kita tidak tahu. Tapi soal jumlah kebenaran pernyataan itu kita aminkan. Ini untuk pertama kalinya Allah bilang jangan takut. Dan ini untuk seterusnya dia menyampaikan kepada kita bahwa di dalam perlindungannya kita tidak punya alasan untuk takut satu hari sekalipun. Sama seperti Allah melindungi menjadi perisai bagi Abram, ia juga dapat menjadi perisai saya dan saudara-saudara. Dan kita bisa bilang siapa yang akan membuat kita ketakutan? Allah sendiri yang memberi jaminan perlindungan kepada Abram. Dan dia juga memberikan jaminan perlindungan itu kepada anak-anak Abram, kepada saya dan saudara-saudara. Karena itu pertanyaannya, apa yang saudara-saudara takuti? Selanjutnya saudara-saudara, kita tidak hanya membaca jaminan Allah bahwa ia akan melindungi Abram, tetapi kita juga membaca janji Allah bahwa ia akan memberikan upah yang sangat besar kepada Abram. Kenapa? Kenapa sesudah Allah mengatakan akulah perisaimu, dia kemudian katakan upahmu akan sangat besar? Kalau saudara baca pasal 14 ayat 21, saudara akan temukan di sana, sesudah Abram mengalahkan 4 kerajaan tadi, yang sebenarnya musuh utamanya itu Raja Sodom, mereka baru saja dikalahkan. Begitu Abram kalahkan pasukan 4 kerajaan itu, Raja Sodom senang. Dia berterima kasih kepada Abram. Dan sebagai tanda hutang budinya, dia berjanji dia mau memberikan seluruh harta benda yang dia miliki kepada Abram. Tapi dalam ayat 21 Abram katakan tidak. Saya tidak mau terima apapun daripadamu, supaya kau jangan bilang nanti saya kaya karena kau. Ketika Abram menolak pemberian Raja Sodom ini, menolak harta kekayaan yang ditawarkan oleh Raja Sodom ini, Abram mengatakan tidak. Saya tidak mau kaya karena harta bendamu. Itu sebabnya Allah katakan, upahmu besar, upahmu akan sangat besar Abram, karena kau menolak pemberian kafir itu. Abram tidak mau diperkaya dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan sikap Abraham ini menunjukkan bahwa Abram bukanlah seorang yang serakah. Pasal 13 ayat 2 atau ayat 2 di sana mengatakan bahwa Abraham orang yang sangat kaya. Dia sudah kaya. Tapi kan tidak ada salahnya kalau Abraham tambah lagi. Abram tidak mau tergoda dengan keserakahan. Ia mau hidup dengan kekayaan yang sudah ada padanya. Seberapa banyak saudara-saudara mendengar teman-teman kita, orang-orang Kristen yang setia tetapi kemudian jatuh di sana. Orang-orang Kristen yang luar biasa kita lihat imannya aktif di dalam gereja, tetapi ketika bicara tentang uang mati dia. Ahok bilang, kalau mau tahu karakter orang, kasih dia kekuasaan. Kasih berurusan dia dengan kekuasaan. Kasih berurusan dengan dia dengan uang. Dan kalau saudara-saudara akan tahu karakter yang sesungguhnya. Abram tidak tergoda saudara-saudara. Abram tidak tergoda dengan kekayaan yang diberikan oleh Raja Sodom dan dia menolak. Itu sebabnya Allah bilang upahmu akan sangat besar. Kau tolak itu, saya akan ganti. Saya akan berikan kepadamu sesuatu yang besar. Tapi Abram bingung. Saya bayangkan Abram kemudian lihat Allah kalau misalnya bisa.
Abraham bilang begini, saya sudah punya banyak harta benda emas perakku, ayat 21 pasal 14. Banyak sekali saya punya. Terus Tuhan bilang mau kasih lagi yang sangat besar. Terus apa gunanya semua itu kalau saya tidak punya keturunan? Itu yang dikatakan oleh Abraham. Apa gunanya saya punya semua kekayaan ini Tuhan, kalau saya tidak Engkau beri keturunan? Itu yang kita temukan dalam pembacaan tadi. Bagaimana tanggapan Allah? Apa yang Allah katakan untuk membebaskan Abraham dari kegalauan ini? Umurku sudah 86 tahun, istriku mandul. Sementara engkau berjanji hartaku akan sangat banyak. Apa gunanya? Kemudian Tuhan bilang begini, Abraham keluar. Ayat 5. Dan dari ayat 5 kita tahu bahwa semuanya ini terjadi pada malam hari. Dan kita bisa mengerti sekarang mengapa Abraham ketakutan. Abraham tidak bisa tidur malam itu karena dia ketakutan luar biasa. Nanti subuh baru dia bisa tidur, itu di dalam ayatnya yang ke-12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Malam dia tidak bisa tidur, kenapa? Karena dia ketakutan, dia pikir itu kerajaan mau datang serang dia. Apa yang bikin saudara-saudara susah tidur? Bukan hanya penderitaan, bukan hanya karena sakit. Saya masih ingat ada seorang teman, almarhum. Tidak lama sesudah saya dengar dia divonis gagal ginjal. Kemudian saya dengar dia bilang begini, saya tidak bisa tidur kalau malam. Kenapa? Kesakitan mungkin, tetapi kemungkinan besar yang kedua, dia dihantui ketakutan karena penyakit itu. Apa yang bikin kita susah tidur? Ketakutan. Karena apa yang terjadi di belakang kita sama seperti Abraham. Dia takut terjadi sesuatu akibat dari apa yang dia buat di masa lalu. Pembalasan dendam. Tapi ternyata bukan cuma itu yang bikin Abraham ketakutan malam itu galau. Dia juga berpikir tentang masa depannya yang tidak jelas. Anakku tidak ada. Tuhan, saudara perhatikan apa yang dijanjikan Tuhan. Abraham keluar. Coba kau lihat bintang di langit. Saya bayangkan Abraham lihat bintang di langit. Terus Tuhan bilang seperti itu banyaknya nanti keturunanmu. Sebelumnya dalam pasal 13 ayat 16. Di sana Tuhan kasih lihat Abraham. Coba kau hitung itu debu tanah. Abraham, bagaimana saya mau hitung debu tanah? Tuhan bilang, seperti itu banyaknya nanti keturunan. Jadi Allah menggunakan gambaran bintang, menggunakan gambaran debu tanah untuk menggambarkan seberapa banyak nanti keturunan Abraham. Jadi saudara-saudara, bagi Abraham ini tidak masuk akal. Dia bisa tergoda untuk tidak masuk akal. Banyak keturunan, satu saja sampai sekarang belum ada. Dari pasal 12 Tuhan berjanji sampai sekarang belum ada. Ini mau banyak seperti bintang, ini mau banyak seperti debu di tanah. Bagi penilaian Abraham ini tidak masuk akal, tetapi Abraham menunjukkan sebuah sikap, sebuah tindakan yang membuat Allah menilai tindakan Abraham sebagai kebenaran. Di sana dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Kalau kita pikir-pikir tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Abraham tidak punya alasan, ini tidak masuk akal. Umur 80 tahun, 86 tahun, belum ada tanda-tanda, istri Sarah belum tanda apa-apa, sudah mati, sudah mandul, sudah tidak mungkin lagi melahirkan. Sementara Allah berjanji keturunannya akan banyak. Abraham bisa saja tidak percaya, tetapi
Alkitab menunjukkan kepada kita apa yang membuat Abram disebut sebagai bapa kita. Dia percaya pada apa yang Allah katakan. Iman Abram menanggapi janji Allah yang luar biasa itu sebabnya Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan ini untuk pertama kalinya ada orang yang berkata percaya kepada Tuhan. Di kemudian hari saudara-saudara, Paulus menunjuk tindakan iman Abram ini menjadi dasar bagaimana kita menyambut berita Injil. Keselamatan kita ada pada percaya. Itu sebabnya kita disebut orang-orang percaya dalam perjanjian baru. Karena kita percaya pada firman Allah, pada janji Allah, pada setiap kata yang keluar dari mulut Allah. Kita menaatinya. Apa itu percaya yang ditunjukkan Abram, saudara-saudara? Abram tidak hanya percaya bahwa Allah itu ada. Abram tidak hanya percaya tahu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu harus disembah, tetapi yang terutama yang Abram tunjukkan ialah bahwa setiap kata yang Allah katakan benar. Kalau Allah berkata, kalau Allah berjanji akan melakukan ini, maka ia akan melakukannya. Saya percaya, kata Abram. Dan itulah yang ditunjukkan Abram kepada saya dan saudara-saudara. Abram tidak hanya percaya bahwa Allah ada, tetapi ia percaya bahwa Allah akan memberikan keturunan kepadanya. Dan kalau Allah bilang seperti itu, maka dia akan lakukan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di minggu pertama kita memasuki di bulan Juli ini. Dari Abram kita kemudian menemukan apa maksudnya ketika penulis kitab Ibrani mendefinisikan iman sebagai bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahwa kalau Allah bilang sesuatu kepada kita, Allah berjanji sesuatu kepada kita, maka pasti amin. Kata Paulus dalam kitab Korintus. Setiap janji Allah adalah ya dan amin di dalam Yesus Kristus. Bahkan ketika Yosua, saudara-saudara, memeriksa perjalanan yang telah ditempuhnya bersama dengan Israel memasuki tanah perjanjian, dia bilang begini, dari semua yang Allah janjikan kepada Israel, tidak ada satupun yang tidak dia genapi, semuanya dia genapi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, iman seperti inilah yang mestinya kita hidupi sebagai anak-anak Abraham. Percaya setiap kata yang keluar dari mulut Allah kita. Percaya kepada setiap janjinya. Bahwa dia akan menyertai kita. Bahwa dia akan membebaskan kita dari setiap ketakutan-ketakutan kita. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus membebaskan kita dari rasa khawatir, rasa takut. Sebab dia sendiri yang akan menjadi pelindung kita. Itu sebabnya saudara-saudara kita menyanyi dan kita suka sekali nyanyian. Pegang selalu janji Tuhan. Jangan lepaskan walau siang. Allah sendiri yang memberikan jaminan perlindungan kepada saya dan saudara-saudara. Dan dia meletakkan janjinya itu di dalam sepanjang kitab ini. Supaya ketika kita menghadapi bagian-bagian yang sulit hidup kita, tidak ada satupun yang dapat membuat kita berhenti untuk mempercayai Allah kita. Sekali lagi saudara-saudara yang kekasih, iman seperti inilah yang Allah mau kita hidupi. Iman yang membuat Allah memperhitungkan segala yang dilakukan oleh Abram tadi sebagai sebuah kebenaran. Abram tidak melakukan apa-apa, saudara-saudara. Dia tidak dikatakan pergi menyembah, dia tidak dikatakan pergi bernyanyi, dia tidak dikatakan pergi, tidak. Alkitab hanya mengatakan dia percaya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, teruslah bertekun bersama-sama dengan Tuhan.
dalam perjalanan hidup tiap-tiap hari saudara-saudara. Karena Allah berjanji sama seperti berjanji kepada Abraham, Ia menjanjikan perlindungannya kepada saya dan saudara-saudara pun itu berlaku. Kita dapat mengklaim janji Tuhan itu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita. Amin. Jemaat saya jemput berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Persekutuan Pemuda Klasis Bombana. Disilakan.
Jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini sebelum kita melaksanakan baptisan kudus dan perjamuan kudus, kita akan memberikan kesempatan, kita akan menyaksikan pengakuan iman dewasa yang akan dilaksanakan pada hari ini. Menanggapi pernyataan Saudari Felicitas Rizka Madaun tentang kesediaan untuk hidup berdasarkan iman Kristen, Protestan, maka saat ini kami memberikan kesempatan kepada Saudari Felicitas Rizka Madaun untuk menegaskan keputusannya di hadapan Tuhan dan jemaat. Karena itu saya mengundang Saudara Felicitas Rizka Madaun untuk berdiri di depan. Sekarang nyatakanlah pengakuanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah saudara percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudara akan sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan? Apakah saudara berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudara akan menjadi anggota gereja dan akan tetap setia dan aktif membangun persekutuan serta melaksanakan tugas-tugas kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan dengan semua orang percaya? Kiranya Tuhan memberkati pengakuan saudara-saudara dan Roh Kudus menolong saudara. Amin. Jemaat sambut dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 304, Pandanglah ya Tuhan dalam rahmat-Mu, ayat 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan baptisan kudus ini. Amin. Saudara-saudara, dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus setelah dilakukan penggembalaan oleh majelis jemaat. Pelaksanaan baptisan kudus ini diselenggarakan berdasarkan perintah Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, baptisan kudus memberitakan penyucian dosa kita oleh darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu setiap orang berdosa yang telah percaya harus dibaptis dalam nama Bapa, yang menyatakan bahwa Allah mengikat perjanjian yang kekal dengan kita. Dibaptiskan dalam nama Anak hendak menyatakan bahwa Allah telah memeteraikan perjanjiannya dengan kita dan anak-anak kita oleh darah Anaknya Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya untuk menyucikan segala dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus hendak menyatakan bahwa Allah melalui Roh-Nya berdiam di dalam kita untuk memelihara, memimpin dan menghiburkan kita, sehingga kita berakar dan bertumbuh serta berbuah-buah di dalam Yesus Kristus.
Oleh karena itu saudara-saudara, baptisan kudus mewajibkan kita untuk mengasihi Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan segenap hati dan segenap kekuatan, serta hidup dalam saling melayani seorang terhadap yang lain di dalam kasih dan tidak memperhambakan diri lagi di dalam dosa. Jemaat sambut dengan menyanyikan ayatnya yang kedua, kami beroleh hidup yang baka dari Engkau. Sekarang saya mengundang para orang tua dan saksi untuk berdiri. Silakan. Saudara-saudara telah mendengar arti dan maksud baptisan kudus yang patut diterima dengan pengakuan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Oleh karena itu nyatakanlah sekarang pengakuanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudara memohon untuk membaptiskan anak-anakmu karena percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudara-saudara akan mendidik dan mengajarkan anak-anak ini dengan sungguh-sungguh sehingga mereka makin bertumbuh dan dewasa dalam iman? Orang tua dan saksi, apakah jawabmu? Kiranya Roh Kudus meneguhkan pengakuan saudara-saudara. Jemaat sambut dengan menyanyikan ayat 3, Kidung Jemaat 304.
dan Roh Kudus. Jemaat sambut dengan menyanyikan ayat yang keempat, buatlah dia anakmu penuh, dan namanya yang ini disebutkan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan kita. Sebelum kita membawa persembahan syukur ini, mari kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberikan persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan yang kami berikan ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih, keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kidung Jemaat 235 bait 1-3 akan mengantar kita membawa persembahan syukur. Ku
Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Amin. Saudara-saudara, dalam kebaktian ini juga saudara-saudara diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang kita laksanakan sebagaimana perintah Tuhan Yesus yang menghendaki supaya gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20 yang berbunyi demikian. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudara, dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama sebagai puji-pujian dan pengucapan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus, kita dapat mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya sambil kita menantikan saat penggenapan kerajaan Allah yang akan datang itu. Jemaat mempersiapkan diri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 311 Lagam B. Bersembah di salib
Saudara-saudara yang kekasih, karena perjamuan kudus ini adalah peringatan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maka janganlah hati kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Kepada saudara-saudara yang telah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, anggota Sidi dan Baptis Dewasa Jemaat, saya jemput berdiri. Marilah karena segala sesuatunya telah tersedia. Saudara-saudara, makanlah. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bagi saudara-saudara yang telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 314, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama sulung dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion geluhkan rajamu, sembunyikanlah yang dicari sampai didapatinya. Sion geluhkan rajamu, semua yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia. Jadilah miliknya suci Pujilah sumber hidupmu. Sion pengantinmu dekat, Dia membawa perhiasan mahal, tebusan kasih. Sion pengantinmu dekat, bangun bergembira dan menyambut Dia yang hendak menjadi milikmu abadi. Pujilah sumber hidupmu. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca Mazmur Pujian. Untuk itu saya jemput saudara-saudara berdiri. Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 kita membacanya bersama-sama. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Kita mulai. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kami kembali datang kepadamu Bapa di dalam sorga. Kami datang dengan syukur oleh karena Engkau yang setia memelihara kami. Engkau terus menyatakan kepada kami firman-Mu. Karena dengan itu Engkau tahu kami hidup. Engkau mau kami hidup hanya berdasarkan kebenaran firman-Mu. Dari setiap kata yang keluar dari mulut-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami hari ini, iman seperti apa yang Engkau kehendaki. Karena itu kami datang memohon kepadamu Bapa di dalam sorga. Anugerahkanlah kepada kami semuanya kuasa-Mu. Beri pimpinan kepada kami.
supaya dalam hidup tiap-tiap hari kami hidup sebagaimana iman percaya kami meneladani Abram, sahabat-Mu, supaya dengan hidup beriman kepadamu kami menyukakan hati-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu, Engkau berkenan memeteraikan kebenaran firman-Mu ke dalam hidup hati masing-masing kami. Jadikan setiap hati kami benih yang tanah yang subur bagi benih firman-Mu, supaya boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Seharusnya kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini mengaku iman dan mengantarkan anak-anak mereka untuk menerima pelayanan baptisan kudus. Biarlah dengan iman yang Engkau ajarkan kepada kami, mereka hidup, supaya mereka dapat menjadi berkat dan bersaksi tentang iman dan kasih mereka kepadamu, ya Juru Selamat. Dan sebagai orang tua atas anak-anak, kiranya iman mereka, dengan iman itu mereka mewariskan, menjadi saksi tentang kebenaran-kebenaran yang daripadamu, dan mereka menjadi teladan bagi semua anak-anak yang dalam pertumbuhan, yang pada hari ini mereka bawa datang di hadapan-Mu. Karena itu kami datang berdoa menyerahkan seluruh hidup kami, Bapa, khususnya kami sebagai orang tua, yang kepada kami Engkau percayakan anak-anak. Kami terus berdoa memohon supaya Engkau terus memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, menolong kami untuk terus menjadikan hidup kami sebagai model dan teladan iman bagi semua anak-anak kami, supaya kami menjadi teladan tentang hidup bersekutu dan tentang hidup mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, dan tentang bersandar kepada kemurahan hati Allah tiap-tiap saat. Karena itu tolonglah kami Bapa di dalam sorga. Dari tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu, kami datang mengucap syukur untuk setiap cara Tuhan memberkati hidup bersama kami. Secara khusus kami datang menjemput di hadapan-Mu mereka yang Engkau tambahkan 1 tahun usia, antara tanggal 26 sampai dengan tanggal Juni sampai dengan tanggal 2 Juli hari ini. Terima kasih untuk kesempatan memperlihatkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan bersama kami jemaat-Mu, khususnya kepada anak-anak-Mu yang Kau tambahkan 1 tahun usia, baik sebagai pribadi maupun di tengah perjalanan hidup sebagai suami dan istri. Engkau telah memberkati anak-anak-Mu dengan kasih setia-Mu, mengenyangkan mereka dengan setiap berkat-berkat yang Engkau taruh bagi mereka. Dan kembali kepadamu lagi kami datang berdoa memohon supaya Engkau juga yang menyertai saudara-saudara kami menjalani usia baru mereka, supaya mereka terus menyaksikan kemurahan dan kasih-Mu, dan memakai setiap tahun-tahun yang Kau anugerahkan untuk terus menjadi berkat dan saksi bagi nama-Mu. Secara khusus kami datang berdoa hari ini menyebut mereka yang Kau tambahkan 1 tahun usia pada hari ini. Kami berdoa mengucap syukur bersama kekasih kami Lir Adam Pailang, kekasih kami Bu Wina Adriana. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu ini Bapa, dan kami percaya Engkau belum berhenti memberkati dan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Karena itu dengan penuh kemurahan dan sukacita kami mohon, berkatilah terus saudara-saudara kekasih kami, anak-anak-Mu, supaya mereka terus berdiri di hadapan-Mu dalam kasih dan dalam kesetiaan. Dari tengah hidup bersama kami Bapa, kami juga teringat kekasih-kekasih kami, mereka yang terus bergumul, berjuang melawan sakit penyakit yang mereka pikul, derita. Kami datang membawa mereka di hadapan-Mu dan terus memohon Engkau hadir di tengah-tengah perjuangan hidup mereka, menjadi sandaran dan kekuatan mereka, menjadi pelindung mereka, sebagaimana Engkau melindungi Abram. Biarlah kepadamu saja dan daripadamu saja Bapa, anak-anak-Mu, saudara-saudara kami, dan bahkan orang tua kami memperoleh kekuatan, bahkan di tengah-tengah kelemahan dan sakit penyakit sekalipun. Kami berdoa bagi mereka yang berjuang dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit,
yang terus menjalani upaya-upaya pemulihan dan pengobatan. Kami menyebut di hadapan-Mu kekasih kami Ibu Maria Paluruan, Ibu Bayu Adi, Ibu Lefran Kalaeng, Bapak Erik Bansin, Bapak Roni Sianto, Bapak Meyer Tandipayung, Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Karel Kamba, hamba pelayan-Mu Penatua Nuriati Sagune. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami Bapa dan memohon Engkau berkenan campur tangan dalam upaya-upaya pemulihan yang mereka sedang tempuh, supaya Engkau berkenan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan dan menjadikannya alat yang penuh kuasa di tangan-Mu untuk mendatangkan kekuatan baru dan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Kami berdoa beberapa di antara anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini dari tengah keluarga dan rumah tangga mereka. Beberapa di antara mereka karena tidak dapat lagi hadir dalam persekutuan karena usia lanjut. Tapi kami bersyukur kepadamu oleh karena tahu bahwa Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Dan bahwa kelemahan tubuh dan sakit penyakit pun tidak pernah berarti Engkau berhenti memberkati kehidupan mereka. Hanya Tuhan kami mohon perlihatkanlah kepada mereka kehadiran-Mu, dan bahwa Engkau dan berkat-Mu tidak pernah berhenti mereka alami. Bapa di dalam surga, dari tengah hidup bersama kami terus berdoa, memohon menyerahkan saudara-saudara kekasih kami, anak-anak-Mu, dalam setiap tanggung jawab hidup yang Kau percayakan kepada mereka, sebagai abdi negara, TNI dan Polri, sebagai aparatur sipil negara, sebagai tenaga medis, sebagai tenaga pendidik, mereka yang bekerja di berbagai bidang lapangan pekerjaan. Bawa mereka Bapa di minggu yang baru ini untuk kembali memikul tanggung jawab mereka. Dan ingatkan terus mereka untuk melayani Engkau sepenuh hati mereka. Menjadikan tempat-tempat di mana mereka pergi mengabdi dan bekerja menjadi tempat di mana Engkau bersama-sama mereka. Kami berdoa juga Bapa menyerahkan saudara-saudara kami, jemaat-Mu, di tengah-tengah pergumulan hidup sebagai janda, duda, anak yatim, dan piatu. Mereka yang bergumul dengan masalah-masalah keluarga dan rumah tangga, kami terus memohon Engkau campur tangan Bapa. Kami memohon supaya Engkau terus menjamah kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga datang berdoa menyerahkan anak-anak kami dalam pendidikan mereka, bahkan anak-anak kami yang masih dalam gendongan, bahkan anak-anak kami yang bergumul dengan mencari lapangan-lapangan pekerjaan. Kami berdoa bagi anak-anak muda kami. Kami percaya masa depan mereka gemilang di tangan-Mu, dan kami percaya rancangan-Mu bagi masa depan mereka sempurna. Karena itu kami mohon kepada-Mu, teguhkanlah anak-anak kami supaya mereka mempercayakan masa depan mereka hanya kepada penyelenggaraan-Mu. Kami juga datang berdoa, berkenanlah kiranya Engkau memberkati lagi hidup rumah tangga kami masing-masing. Engkau diam dan tinggal terus di dalamnya Bapa, supaya penuhlah sukacita kami. Kami berdoa bagi mereka yang berada dalam ikatan pernikahan beda agama, berkati terus anak-anak-Mu Bapa, supaya cara mereka bersaksi, mereka dapat terus bersaksi sepenuh hati mereka di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka, melalui cara mereka mengasihi dan mengabdikan dan hidup dalam kesetiaan. Kami juga datang berdoa menyerahkan pelayanan Jumat-Mu yang akan berlangsung sepanjang minggu baru ini Bapa. Berkati kami sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus pelayanan kategorial. Berkati kami sebagai BP3 Jemaat-Mu, panitia-panitia yang bekerja dalam lingkup Jemaat-Mu. Saudara-saudara kekasih kami yang mengambil bagian dalam pelayanan sebagai tata usaha koster, tim musik multimedia, tim Posyankes Jemaat-Mu. Berkati kami bersama dengan seluruh anak-anak-Mu yang tersebar di rimal rayon pelayanan ini, supaya bersama-sama kami berjalan dalam kasih dan memberi hidup kami dipakai Tuhan menjadi saksi tentang hidup yang diberkati Tuhan. Dan biarlah hidup tiap-tiap hari kami menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu.
supaya dari cara kami hidup nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu dihormati. Berkati kami Bapa dengan semua yang kami perlu, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami memasuki minggu baru ini dengan penuh sukacita, karena kami bersama-sama dengan Dikau lagi. Terima kasih Bapa di dalam surga, dengarkanlah kiranya doa kami ini. Lalu sahutilah dan sempurnakanlah, karena kami datang bahwa di hadapan-Mu di dalam satu nama yang penuh kuasa itu, nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Warta Jemaat Minggu 2 Juli 2023. Pendeta dan segenap majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini hingga sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati di ketambahan umurnya. Kemudian pendeta dan majelis jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada pasangan Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati ketambahan usia pernikahannya. Info ibadah rumah tangga. Pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, kebaktian gabung antara Rayon 1 dan Rayon 2 pada keluarga Melanton SE, gabung dengan Melanton SE di Rayon 1 dan gabung dengan keluarga Paulus Tandi Pailang di Rayon 2 dengan alamat Jalan Taridala, Lorong PDAM, samping SMP Kesehatan, dengan pelayan Pendeta Martinus Pongturunan STH. Kemudian hari Selasa pada Rayon 5 pada keluarga Kompol Robert Silas Boro Esos dengan alamat perumahan Revalina dimulai jam 17.30 dengan pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH. Kemudian hari Jumat jam 17.30 pada Rayon 5, keluarga Penatua David Heber SHMH gabung dengan PKB, gabung dengan Perki, dan gabung dengan PKPG atas nama Jordan dan Teresa Gian dengan alamat Aula Gedung Semar, Gereja Ora et Labora, dengan pelayan Pendeta Martinus Pongturunan STH. Dan hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 jam 17.00 pada Rayon 1 pada keluarga Ibu Ludia Mesak Obed, keluarga Kori De Maindo, keluarga Firdaus Mesak Obed, dan keluarga Petrus De Maindo gabung PK Lansia dengan alamat belakang toko Diba Mandonga. Pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH. Info kategorial. PK Lansia, olahraga, ibadah dan latihan angklung PK Lansia dilaksanakan setiap Sabtu jam 17.30 dengan pelayan Pendeta FN Bonde. Info PKPKB. Ibadah PKB hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 pukul 18.00 bertempat dengan tempat kebaktian Bapak Yauri Bungin, Bapak Penatua Bonga Tasik, Bapak Prima Sinaga, Bapak Penatua Benihan, Bapak Stefanus Pasenggong, Bapak Diaken R. Stanley Kuhuparui, dan Bapak Imawan Lomban dengan alamat Jalan Laute Baru 1 nomor 3 dengan pelayan Pendeta Elasar Bonde STH. Info PK Perki, bakti sosial Baksos Panitia Pertemuan Raya PK Perki se-Gap Sultra hari Senin dilaksanakan hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 jam 8 sampai jam 15.00 WITA, tempat pendopo Sinode Gap Sultra. Jenis pelayanan: pemeriksaan kesehatan, pemasangan alat kontrasepsi, dan donor darah.
Info BPM. BP3 Jemaat Ora et Labora akan melaksanakan pembinaan pemeriksaan administrasi pengelolaan perbendaharaan Jemaat Ora et Labora dari tanggal 3 sampai tanggal 15 Juli 2023 untuk program kerja Januari sampai Juni 2023. Untuk itu kepada bendahara rayon-rayon, bendahara kategorial, panitia dan bendahara Jemaat Orel untuk mempersiapkan administrasinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kotak aksi dana 2.000 per jiwa per minggu tersedia di depan pintu masuk gereja, digunakan untuk mendukung pembangunan renovasi dan pengadaan prasarana kantor sinode, rumah-rumah jabatan sinode, aula dan pendopo sinode GEP Sultra. Persembahan syukur bulanan. Minggu depan tanggal 9 Juli 2023 akan dilaksanakan persembahan syukur bulanan anggota jemaat. Silakan mengambil amplopnya pada kotak info rayon. Penerimaan siswa baru tahun ajaran 2023-2024 TK Oikumene, SD 1, SD Kristen 1, SD Kristen 2, SMP Oikumene dan SMA Oikumene serta menerima siswa boarding school berasrama SMP dan SMA Oikumene biaya gratis. Formulir pendaftaran dapat diambil di SMA Oikumene, Jalan Taridala nomor 24 Mandonga, Kendari. Anggota jemaat baru. Nama kepala keluarga Paulus Pandolangi. Anggota keluarga 1 Mariana istri, 2 Immanuel Pasak Lembang anak, Misela Pasak Lembang anak. Alamat Jalan Samratulangi depan Rumah Sakit Jantung, masuk Rayon 1. Kepada Bapak Paulus Pandolangi dan keluarga, jika hadir pada ibadah ini mohon berdiri. Ya, tidak ada. Selanjutnya, kepala keluarga Adolfina Mangende, anggota keluarga Gilbert Lisaryadi Pasonda, anak, pindahan dari Gereja Toraja Makassar, alamat Asrama Korem, masuk Rayon 2. Pada keluarga yang baru pindah, jika hadir pada ibadah saat ini silakan berdiri. Ya, tidak ada. Yang terakhir, jemaat yang hadir pada ibadah saat ini laki-laki 80, perempuan 108, jumlah 188 orang. Terima kasih warta jemaat. Minggu tanggal 2 Juli 2023. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saya jemput berdiri. Mari bersama kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama menyanyi Kidung Jemaat 179 ayat 1, Yesus kau kehidupanku. Yesus kau kehidupanku, kau penumpang saulku, pada salib kau dipaku, sampai mati gantiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tanti, kepadamu ku beri. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah bersama berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini, kembali kita melakukan Kidung Jemaat 179 pada baitnya yang kedua. Yesus telah menghibur firman siksa terbesar. Kau ditambahkan hidupku, malam hidupku benar, agar aku tak binasa, selamat dari rangka dosa. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Demikian ibadah kita pada hari ini. Atas kehadiran kita sekalian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.